Halo Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kembali kita akan awali aktivitas untuk kita sepanjang hari ini dengan devotion terlebih dahulu. Kita mau sembah, memuji muliakan nama Tuhan lewat lagu pujian kita pada Tuhan. Dan kemudian kalian akan disegarkan oleh kebenaran firman yang akan disampaikan. Yuk mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih setiamu baru lagi boleh kami terima dalam kehidupan kami. Sebentar kami memuji, menyembah, dan mau meninggikan nama-Mu Tuhan lewat lagu pujian penyembahan kami. Biar Engkau disukakan lewat pujian kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap kembalikan Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini bersama-sama kita mau belajar akan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 14. Ini Cunung akan bacakan ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, di sini ada ada dua kata, yaitu takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya. Nah, dua kata ini saling berkaitan. Kita tahu bahwa ketika kita ngomong aku ini takut akan Tuhan, ketika orang bilang aku takut akan Tuhan, sudah pasti dia akan melakukan perintah Tuhan. Itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Takut akan Tuhan dan melakukan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau? Ataukah kita selalu berkata aku takut akan Tuhan tapi masih bersikap, masih berperilaku seenaknya sendiri? Ingat dikatakan bahwa tadi apapun yang kita kerjakan, baik itu baik atau jahat, akan dibawa ke dalam pengadilan. Ya kan? Jadi belajar dengan apa yang terjadi dalam hidup kita harus bisa pertanggungjawabkan. Setiap aspek dalam kehidupan kita harus bisa pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita akan dibawa ke dalam sebuah pengadilan dengan apa yang kita perbuat. Nah, setiap orang itu pasti punya tujuan hidup. Kalian pasti punya tujuan hidup kan? Atau kalau gampangannya kalian pasti punya cita-cita. Ketika kita ngomong masalah tujuan hidup, aku pengen sesuatu nih, suatu saat nanti. Ketika kita punya tujuan hidup kita itu akan membawa kita pada sebuah jalan, ya kan? Istilahnya itu akan membawa kita supaya kita ini bisa melakukan sesuatu sampai ke sana, ya kan? Oh, kita punya nih tujuan, kita mau ke sana nih. Berarti kadang jalannya itu kita bisa memposisikan diri supaya kita bisa sampai kepada setiap destiny, setiap tujuan yang kita mau. Ya kan? Dan biasanya ukuran tujuan hidup kita itu kan pasti untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Aku pengen tujuan hidupku adalah suatu saat nanti lulus SMK, aku bisa kerja, aku bisa jadi pengusaha, aku bisa sukses. Ya kan? Aku berhasil. Tujuan hidup orang kebanyakan berhasil. Keberhasilan orang duniawi diukur dari seberapa besar kekayaannya, seberapa besar tinggi jabatannya, terus kemudian seberapa banyak hartanya, ya kan? Itu adalah tujuan hidup versi dunia. Kadang ketika kita punya tujuan nih, tapi ternyata setelah kita lakukan, setelah kita lalui mungkin banyak kerikil, banyak hal yang terjadi, muncul keraguan dalam hidup kita, muncul mungkin cobaan, muncul ujian, ya kan? Itu membuat kadang kita ini jadi ragu-ragu nih, membuat kita ini jadi apa iya sih aku bisa, apa iya sih aku nanti bisa sampai tujuanku, ya kan? Nah, dari keraguan-raguan ini membuat kita tuh menganggap bahwa kita ini gagal, menganggap bahwa kita ini tidak bisa mencapai tujuan kita. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa orang yang berhasil mencapai tujuannya adalah orang yang kaya, adalah orang yang sukses dalam hal keuangan, adalah orang yang pangkatnya tinggi. Ya kan? Tapi ingat, keberhasilan dari kita semua adalah ketika kita hidup sesuai dengan firman dan janji Allah. Ya kan? Tujuan dan ukuran keberhasilan di mata Tuhan itu adalah ketika kita memiliki hidup yang berkenan. Ingat, hari ini kita mau belajar. Kita dihadapkan oleh dua pilihan. Kita mau
pilih hidup yang sia-sia atau kita mau pilih hidup yang bermakna? Kalau kamu mau sia-sia, ya udah lakukan semua sak sukamu. Tapi ketika kamu mau hidup kamu bermakna, tujuan hidupmu tercapai, itu satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya, ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, percaya Tuhan itu yang akan menuntun setiap hidup kita. Tuhan itu yang akan memberkati setiap rancangan kita. Mungkin hari ini kita akan merasa bahwa kok gak sesuai dengan yang aku mau ya. Mungkin jalan Tuhan akan beda dengan jalan kita. Tapi percaya ketika kita serahkan semuanya pada Tuhan, percayalah tujuan hidupmu pasti tercapai. Ya, di pengkhotbah tadi dikatakan, Misnu bacakan sekali lagi, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Jadi hari ini ketika kalian punya tujuan hidup, ketika kalian punya cita-cita, ketika kalian punya pengharapan, yang harus mbok lakukan yang pertama adalah apa? Mengutamakan Tuhan dan melakukan perintahnya. Kenapa? Karena ketika Tuhan itu jadi yang utama dalam hidupmu, ketika Tuhan itu jadi yang nomor satu dalam hidupmu, percaya Tuhan juga akan menomorsatukan kamu. Percaya Tuhan juga akan memberkati setiap usahamu. Yuk hari ini Miss Nunung ajak kita semua untuk koreksi diri kita. Ketika kita punya tujuan hidup, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya cita-cita, serahkan semuanya sama Tuhan. Letakkan Tuhan itu menjadi pondasi dan nomor satu dalam hidupmu. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Buat hatimu ini percaya, buat hatimu itu melakukan semua yang baik di mata Tuhan. Ingat, takut akan Tuhan itu melakukan perintah Tuhan. Jangan cuma sekedar aku takut sama Tuhan, aku ini orang yang rohani banget, tapi perilaku kita menyimpang. Ya, ingat dua hal ini, takut akan Tuhan dan juga melakukan ini satu paket. Yuk belajar untuk kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Kenapa? Karena Miss Nunung terlalu yakin, Miss Nunung terlalu percaya ketika kalian mengutamakan Tuhan, ketika kalian melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, setiap tujuanmu, setiap cita-citamu itu akan diberkati Tuhan. Ingat, masa depan itu sungguh ada, harapanmu gak akan pernah hilang. Tapi ketika kamu menomorsatukan Tuhan, percaya Tuhan itu juga akan membuat segala sesuatunya itu indah tepat pada waktunya. Ingat, carilah dahulu kebenaran Allah dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Maka percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik atas hidup kita. Kuncinya satu, mengutamakan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bahwa apapun tujuan hidup kita, apapun yang jadi cita-citamu, apapun yang jadi keinginanmu, yang harus kita lakukan, yang harus kamu lakukan adalah mengutamakan Tuhan. Dan percaya ketika kita sudah mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, yang terbaik dalam hidup kita menurut versinya Tuhan, bukan menurut versimu sendiri. Ya, jadi mari belajar, mari bersama-sama mengutamakan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Dan percaya Tuhan akan memberkati setiap hidup kalian, akan memberkati setiap hidup kita semua. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam hidup kita dan Tuhan jadi nomor satu dalam hidup kita. Amin. Amin. Miss Nunung percaya setiap cita-cita, setiap tujuan hidupmu akan tercapai karena ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan yang menjadi pribadi yang nomor satu dalam hidupmu. Amin. Amin. Kita mau berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar untuk kami ini mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar untuk takut akan Engkau dan kami mau belajar untuk melakukan apa yang jadi kehendak dan firman-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam otoritas Tuhan. Mari Engkau yang pimpin setiap kami, mari Engkau yang berkati setiap kami dan kami boleh mengerjakan apapun yang terbaik pagi hari hingga siang nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.